Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya, dahsyat ini hari yang ketiga. Saudaraku luar biasa. Ya saya percaya kalau hidup kita benar-benar ngalami kepenuhan Roh Kudus. Kita tidak akan meluangkan kesempatan yang Tuhan berikan. Masih ada 3 hari lagi, saudaraku besok melewatkan. Ya, tidak akan pernah melewatkan ya untuk kesempatan bisa bersekutu bersama-sama. Ya, baik hari ini saya akan bicara saudaraku mengenai bisikan. Ya, yuk kita ngomong bareng-bareng temanya hari ini, bisa ditayangkan? Temanya judulnya bisikan. Ya. Bisikan, saudaraku. Bicara tentang bisikan ini, saya pernah ada film era tahun lama, saudaraku. Bisikan dalam kubur, wah, mengerikan ya, saudaraku. Memang bicara tentang bisikan ini, ada bisikan Tuhan, ada bisikan setan. Ya, makanya kenapa saya ingin bicara tentang bisikan. Ini ada kaitannya dengan telinga. Ya saudaraku, orang kalau bisik-bisik, itu kira-kira dari jauh apa dari dekat? Mesti dari dekat, ya kan? Makanya saya yakin, saya percaya kalau Allah Roh Kudus bicara dengan kita, itu karena kita sudah dekat dengan Tuhan. Punya hubungan yang intim dengan Tuhan, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, namanya aja bisikan. Ya. Kalau saya panggil istri saya, Jo bojo. Itu bisikan apa saudaraku? Itu teriakan. Kalau bisikan tuh gimana? Jo, ya. Aku ngeleh. Ya itu bisikan, ya kan? Ya. Saudaraku, makanya hari ini loh saudaraku. Waktu saya berdoa, Tuhan, dari tahun ke tahun kan kita sudah sangat sering sekali merayakan ibadah pencurahan Roh Kudus. Saya ingin Tuhan Engkau bicara lebih lagi. Mengenai apa Tuhan? Waktu saya berdoa, tiba-tiba dalam saat suasana hening, suasana sepi, ada suara bisikan. Wah langsung saya pegang itu, yes hari ini bisikan. Itu artinya bicara tentang telinga, katakan telinga. Ya, kenapa Tuhan ciptakan telinga 2 saudaraku dan mulut hanya 1? Ya, seluruh anggota bagian tubuh kita saudaraku, yang 1 hanya mulut. Yang lain 2. Kenapa? Mulut kok hanya 1 aja? 1 wis nggegerke wong sak kampung. Sak Indonesia. Ya kan? Hanya dari 1 mulut bicara ijazah palsu lah. Ya, langsung gempar itu saudaraku, seantero jagat. Ya. Tapi bicara tentang telinga ini loh saudaraku. Tuhan ingin supaya kita bisa dengar bisikannya. Roh Kudus ingin bicara dengan kita. Makanya anak-anak Tuhan saudaraku harus bisa dengar suara Roh Kudus. Amin. Karena penting banget. Suara Roh Kudus itu penting. Karena kalau kita tidak mau mendengarkan suaranya, kita tinggal di akhir-akhirnya zaman saudaraku. Dunia yang sudah rusak, korup. Dunia yang sudah ya semakin hari tidak semakin baik. Semakin hari semakin rusak, semakin hari semakin gelap. Kalau kita tidak suka dengar suara Roh Kudus, habis kita. Karena setan akan bekerja terus. Dia juga berbicara lewat telinga kita juga. Makanya hari ini, siapkan telinga kita untuk dengar suara Roh Kudus. Nah bagaimana supaya kita bisa dengar suaranya saudaraku?
Yuk kita akan baca Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28. Saya baca ayat yang ke-27, saudara baca ayat yang ke-28 bersama-sama. Demikian firman Tuhan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. 28. Ya, jadi bagaimana supaya kita bisa dengar suara Roh Kudus? Perlu latihan. Katakan latihan. Kita perlu melatih pendengaran kita, saudaraku, untuk dengar suaranya. Mengapa dikatakan tadi domba-dombaku mendengarkan suaraku? Kenapa domba-dombanya ini bisa mendengarkan suara gembalanya? Karena dia sudah melatih telinganya untuk sering mendengar suara gembalanya. Jadi perlu dilatih, telinga kita itu perlu dilatih. Anak Tuhan perlu dengar suara Roh Kudus, suara Tuhan itu penting banget. Latihan, memang bisa salah, bisa keliru. Tapi kalau kita benar-benar mau dengarkan saudaraku, soal perkara kecil. Kalau kita mau dengarkan suaranya, wah hidup kita ini dijamin aman, tentram, damai sejahtera, sukacita saudaraku. Suatu kali ada pertemuan hamba-hamba Tuhan dan waktu itu diajak makan bersama. Saya makan terus mereka berdoa. Saya juga berdoa sendiri, saudaraku, sembari ada yang memimpin dalam doa. Saya doa sendiri. Waktu saya berdoa, sana sudah amin. Rasanya kok sepertinya saya ini belum amin. Saya tidak mau aminkan dulu. Ternyata saya dengar suara. Amin. Saya bilang amin. Waktu saya bilang amin, ada suara lembut. Diaduk dulu. Itu waktu itu makanya saya pilih mie. Karena kesukaan saya mie. Saudaraku, waktu mie itu saya aduk. Di atas saya aduk. Ada suara lagi. Lebih dalam. Saya ambil lebih dalam. Saya angkat. Waktu saya angkat, saya kaget. Saya terkejut. Ternyata di dalam mie itu ada coro. You know coro? Bahasa Mandarinnya kacoa. Ya, bagaimana dengan kacoa, Bu Siska? Ya, siapa yang suka makan kacoa? Ada? Saya pernah makan ular, saya pernah makan tikus, saya pernah makan mencawa, biawak dan lain sebagainya. Tapi kalau kacoa, saudaraku, itu kan gila nih. Begitu saya angkat, ada coronya. Saya berhenti, saya panggil pelayan yang di rumah makan itu, saya panggil, mas, sini mas. Oh iya Pak, ada apa? Sini, deket-deket saya. Ada apa? Saya juga enggak mau merusak suasana, saudaraku. Saya tunjukkan dia, mas, maaf ini ada binatangnya. Dia juga kaget, aduh maaf Pak, maaf ya Pak. Jangan bicara dengan siapa-siapa ya Pak. Oh tidak, tenang. Saya tidak bicara dengan siapa-siapa, tapi hari ini saya bicara dengan saudara semua ya kan. Ya, tapi kan saya tidak tunjukkan rumah makannya di mana, enggak. Ya, Pak maaf ya Pak, maaf Pak. Saya ganti ya Pak. Ya ganti aja. Saudaraku, kalau saya tidak dengar suaranya tadi yang berkata aduk lebih dalam, saudara saya akan begitu saya makan del, itu kan yang bawah pasti terakhir, betul enggak? Waktu ambil yang terakhir mau habis, maksud ono kecoae, ono corone. Kira-kira yang terjadi gimana? Ini keringetnya coro, sudah masuk semua ini mesti ya kan? Wah saudaraku, pasti bisa muntah, pasti bisa wah macem-macem. Ya, saudaraku, makanya Tuhan akan berbicara kepada kita
soal perkara kecil pun dia juga ikut bicara. Maka latih, kita harus perlu dilatih. Dengarkan suaranya. Anak-anak Tuhan kadang kurang peka dengan suaranya. Kenali suaranya. Tadi domba-domba mengenal suara gembalanya. Dia mengenal suaranya. Saudara, dari tempat ini saudaraku saya bisa membedakan ini suaranya Pak Loki, ini suaranya Pak Yohanes, ini suaranya Pak Kurniawan, ini suaranya istri saya. Kenapa? Saya bisa bedakan. Sekalipun nanti Pak Hari suaranya diubah-ubah pun. Saya tetap bisa dengar, oh ini suaranya Pak Hari. Ya. Makanya miliki hubungan yang intim. Miliki kedekatan, katakan kedekatan. Domba-dombanya ini mendekat kepada gembalanya. Dekat dengan gembalanya. Maka dia mengenal suara gembalanya. Lah bagaimana kita bisa dengar suara Tuhan? Doa saja sudah jarang-jarang. Baca firman Tuhan aja kalau pas pengen. Ya. Ibadah aja harus disuruh-suruh. Saudaraku, kalau kita pengen benar-benar dengar suaranya. Suaranya itu waduh enak banget, menyejukkan. Dan membangun iman kita. Ya. Dan kalau Tuhan sudah berbicara, itu Tuhan punya kehendak. Tuhan punya mau. Sampai suatu kali saya dalam perjalanan naik motor, sembari saya pujian, sembari saya di jalan itu penyembahan. Kalau tidak ada pujian penyembahan, saya kalau naik motor itu mesti ngantuk. Wah itu kelemahan saya. Lebih baik nyetir mobil saya kuat, enggak ngantuk. Tapi kalau naik motor, waduh cepet banget ngantuknya. Makanya saya harus nyanyi, saya harus memuji Tuhan, saya harus menyembah Tuhan. Sampai tiba-tiba Tuhan, saya dengar suaranya, berhenti. Saya berhenti. Saya dengar lagi, pergi ke rumah yang itu, di pojok itu. Saudara, saya belajar mau dengar suaranya. Ternyata saya ikuti. Waktu saya ikuti, ternyata di situ ada seorang anak, gadis remaja yang sudah 1 minggu itu sakit. Saya pas datang di situ, saya doain dia. Ini keluarga yang tidak percaya Tuhan Yesus. Mau enggak? Saya mau berdoa, tapi doa saya secara Kristen. Oh enggak apa-apa om. Silahkan, saya doa. Begitu saya berdoa, itu tiba-tiba anak mudi ini berdiri. Dia sudah keringetan, hanya didoakan terus keringetnya gembrobyos. Dan dia bilang, Bu, aku wis mari. Aku mari bu, didoake ome mari. Saudara, coba kalau waktu itu saya enggak mau dengar. Wah apa konreng kono barang ngopo meneh. Wah ora. Saudara, saya tidak nikmati. Ternyata ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada orang sakit disembuhkan. Ya, makanya perlu kita dengarkan suaranya, dekat dengan dia. Gimana kita bisa dengar suaranya kalau kita jauh? Kita punya Tuhan yang telinganya itu sangat-sangat bisa peka mendengar suara kita. Udah enggak perlu pakai toa yang gede, taruh di atas gendeng, enggak usah. Ya, cukup kita hanya datang kepada Tuhan. Ya Aba, ya Bapa. Tuhan langsung berinteraksi dengan kita. Tuhan akan sambut kita dan Tuhan akan bicara dengan kita. Makanya saudaraku, kita harus mendekat kepada Tuhan setiap hari. Isi hidup kita ya dengan berfellowship dengan Tuhan. Jangan gunakan akal kita, kekuatan kita. Itu akan menjauhkan kita dari supaya kita mendengar suaranya akan lebih jauh.
Tapi begitu kita datang kepada Dia, miliki hubungan yang intim, fellowship dengan Tuhan, Tuhan itu akan bicara kepada kita. Tidak ada kamus, Tuhan tidak akan bicara kepada anak-anaknya, tidak ada kamus. Selama anak-anaknya itu mau mendekat, saudaraku, mendengarkan suaranya, telinga kita akan semakin dipertajam oleh Tuhan. Amin. Dengarkan suaranya. Ya, saudaraku. Yang kedua di samping kita melatih, ya, ada latihan untuk kita dengar suaranya. Karena suara Tuhan itu selalu membimbing kepada kita yang terbaik. Ya, yang kedua, saudaraku, ternyata bicara, ya, kita harus mempersilahkan suaranya itu masuk sampai ke hati kita. Katakan masuk sampai ke hati. Jangan buotungen. Mendengarkan suaranya itu jangan buotungen. Buotungen itu apa? Melebu kiwa, metu tengen. Oh, saudaraku, bablas. Orang nyantol. Makanya kalau anak Tuhan kadang begitu keluar dari gereja ditanya, mau khotbah apa? Aku lali ya. Itu Anda sedang mendengar firman Tuhan, melebu kiwa, metu tengen. Pak Yohanes bilang, jangankan kok iso melebu neng kiwa, metu tengen, lagi melebu tung balik meneh. Itu repot lagi. Ya. Tapi persilahkan suaranya, dengarkan baik-baik, masukkan di dalam hati. Coba kita lihat gambarnya ini, saudaraku. Gambarnya ini kan jelas sekali. Tuhan Yesus sedang apa? Mengetuk pintu hati kita. Wahyu pasal yang ketiga. Ayat yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan ia akan bersama-sama dengan aku. Saudaraku, ayat ini Tuhan ingatkan, siapa yang mendengar suaraku, ya, dengar sampai masukkan di dalam hati. Ya, saya yakin, saudaraku, kalau kita sudah melatih dengan baik, kita sering dengar suaranya dengan baik. Ya, kalau kita sudah mendengar, jangan berpaling, jangan berontak, saudaraku. Dengarkan, masukkan di dalam hati. Lu kadang Tuhan bisa bicara lewat situasi dan kondisi. Ya. Kadang, saudaraku, di jalan itu kan banyak godaan dan gangguan. Saya kalau boncengin istri saya, itu khususnya saya selalu berlawanan dengan the power of mak-mak. Ya, mak-mak itu wah jagonya di jalanan, saudaraku. Ya, hebatnya di jalan itu kayak jalannya milik dia sendiri. Mau belok tanpa ada rating, enggak pakai rating segala. Lampu sennya enggak ada, langsung mak kliwer gitu. Saya lihat rasanya daging ini pengen gembori, mak. Rasanya pengen begitu. Tapi ada suara dari belakang. Yang dari di belakang saya apa, saudaraku? Istri saya. Lambok wis ben. Mak kan yo ngono. Oh yo wis. Kadang ratingnya kanan menggoe. Nah, kuwi mak. Tapi bukan mak yang di sini. Bukan ibu-ibu yang di sini, ya, saudaraku. Ya. Kadang kita diperhadapkan dengan situasi yang membuat kadang kita ini bisa marah, tapi Tuhan langsung bicara kepada kita. Makanya latihan tadi penting, dan dengarkan sampai masuk ke hati itu penting. Karena begitu Tuhan bicara, kita masukkan sampai ke hati kita. Di situ Tuhan pasti bekerja. Ya, dan kalau Tuhan bekerja, pasti mendatangkan kebaikan. Saya banyak nikmati benar-benar kebaikan dari Tuhan. Ya, karena saya belajar dengar suaranya terus. Suaranya Tuhan itu akan membangun hidup kita. Membuat kita, saudaraku,
akan menjadi anak-anak Tuhan yang tetap kuat. Dengarkan suaranya. Ya, dengarkan suaranya. Yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga, kalau kita sudah dengar suaranya, kita sudah melatih dengan baik, dengar dan masukkan dalam hidup kita. Yang ketiga ini hal yang sangat penting sekali. Apa itu saudaraku? Bicara tentang taat, kerjakan sesuai dengan bisikannya tadi. Ya, taat, kerjakan sesuai dengan bisikan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berbisik kepada kita, lakukan aja. Coba kita lihat ayatnya saudaraku di dalam Yesaya pasal yang ke-50. Yesaya pasal yang ke-50, ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Saya baca ayat yang keempat, saudara baca ayat yang kelima bersama-sama. Dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. 5. Nah, jangan memberontak. Kalau Tuhan sudah berbicara, Roh Kudus sudah berbicara di dalam hidup kita, jangan berontak. Ya. Jangan toh Tuhan. Saudara, saya pernah dengar dari teman saudaraku, Mar, wah, kok dielek-elek Mar. Wah kamu dijelek-jelekin, si ini. Saudaraku, wah ini jelek-jelekin itu tenan, sampai aku denger ndak enak. Saudaraku itu hati-hati dengan jebakan iblis, kata Bugem. Ya, khotbahnya tentang jebakan iblis. Hati-hati, waktu dia bilang seperti itu, wah kedagingan saya ini rasanya berontak, kurang ajari. Senengnya ngelek-ngelek wongi. Wah enaknya gimana? Halo? Wah, bukan bilang kirimi roti. Wah, saudaraku, ya. Enaknya gimana selain kirimi roti? Wah, dirangkul, saudaraku. Ya. Dirangkul terus banting. Enggak. Itu suara setan, ya kan? Ya. Rasanya saudaraku, begitu saya dengar perkataan itu, iblis juga ambil kesempatan. Dia juga pengen bicara dengan saya juga. Wes, entai setut. Apa itu setut? Oh, itu bahasanya wong Semarang, orang Jepara kurang tahu mungkin ya. Setut itu ceret gitu. Setut, wah, enak. Ya, saudaraku, tapi Tuhan berbisik. Dan saya dengarkan. Memang waktu itu saya dengar suara istri saya dulu. Yaitu suara istri itu memang perlu kita dengar. Ada amin Bapak-bapak. Ya, karena suara istri itu lebih kuat dari suara Roh Kudus. Ya, kalau dia sudah berbicara harus ya dan amin. Haleluya ya. Ada amin Pak Loki? Oh haleluya ya. Nek ora amin ning omah entek. Ya, wah saudaraku, tiba-tiba Tuhan bilang begini. Tenang. Jelekmu aja terkenal. Apa meneh baikmu. Wah saudaraku, makplong saya. Oh ya, saya jadi ingat istilah becik ketitik Allah. Ojo ngomong Allah rupamu loh. Wah itu so bikin kisruh para rawuh. Ya, becik ketitik Allah ketara. Selama kita hidup benar, ikuti jalan Tuhan sesuai dengan bisikannya. Saudaraku, iblis mau keluar-keluar seperti apa, mau menjatuhkan kita seperti apa. Kalau kita suka dengar suaranya, tidak ada yang bisa menjatuhkan kita. Amin. Maka dengarkan suaranya. Dengarkan, jangan berontak.
Kerap kali kita yang berontak, Tuhan aku dia lele. Ya kesaksian Pak Yohanes tempo hari. Bagaimana Bu Vera di pasar digituin orang. Ya, Pak Yohanes tenang. Itu Pak Yohanes. Ini Mariono. Kira-kira Anda bisa lihat enggak modelnya Mariono dengan modelnya Pak Yohanes? Itu frontal mana, saudaraku? Tidak ada yang frontal. Oh, ya kan? Tidak ada yang frontal. Saya tuh ya bersyukur sekali. Ya, saya juga belajar tetap kalau dengarkan suaranya pasti M150 bisa. Ya. Bisa, masa enggak bisa. Dengarkan suaranya dulu. Begitu kita mau dengar suaranya, Tuhan masuk di pintu hati kita. Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidup kita. Dan kalau Roh Kudus bekerja, mendatangkan kebaikan. Dia bisa selalu menolong kita loh. Ya. Kadang mungkin bisa dibuat jengkel istri, bisa dibuat jengkel suami. Ya. Saya kemarin itu jengkel sama anjing saya. Ya. Aneh ya, enggak jengkel dengan istri, enggak jengkel dengan cucu, enggak jengkel dengan anak, dengan anjing. Memang saya biasa kalau dia mau puk itu kan saya taruh di luar. Tapi saya jagain, dia puk di mana, kalau puk di sana aman. Memang saya sediain lahan untuk dia. Lahan sebelah rumah saya itu lahan kami. Nah, sebelah sana juga lahan. Enggak boleh yang di sebelah sana, itu sudah perumahan milik orang semua. Itu anjing saya tuh yo celelean itu. Saya baru lihat-lihat pohon mangga saya tak hitung satu persatu. Dia tuh jalan di depan saya enggak perhatiin dia. Dia jalan indik. Begitu dia mau belok sana lihat saya dulu itu. Lihat saya dulu. Waktu dia lihat saya enggak lihat dia, langsung serengkel. Ternyata pup di depan rumah tetangga. Besoknya tuh tetangga ngamuk. Marah-marah. Pak Mariono, anjing kok dintoke? Saiki berak nggon kene terus. Iki kulino nang kene terus iki bendino nang kene. Bendino. Itu gede-gede kayak aku mah emosi kok. Wah, aku ki ndeloki terus kok. Mosok muni bendino satu ngamuk tiba-tiba. Kuwi kan salahmu. Anjing kok yo mbok keluarno. Oh iya ya Tuhan ya wis. Nggak jadi marah loh. Saya bisa ngamuk loh. Dia menteleng, aku bisa menteleng loh. Ya, dia gini aku bisa ngene. Ya. Halo. Nek menteleng ini coba. Ini ada Roh Kudus enggak gini. Udah, saya bilang, "Oh ya, maaf Pak ya. Pokoknya kalau pas ada anjing saya memang berat di sini. Langsung ngomong saya aja. Tak keruk, Pak." Dan pagi tadi bener sengeni meneh aku saudaraku. Iki manggaku titok iki pengen jatuh kowe toto. Ya, tapi ndak Roh Kudus bilang, "Nek kamu marah dengan anjing, itu anjing. Anjing. Mbok kandhani nurut, tapi kok yo nglimpekke. Rasane tuh gemes aku mbek ini kudu tak tapi Roh Kudus itu kembali bicara lagi. Dia binatang. Nek kowe ngamuk mbek binatang, rugi. Ya toh binatang ora mudeng. Mbok amuk ndak mudeng. Ya, makanya saudaraku, yuk belajar dengarkan suaranya. Kamu akan dituntun ke jalan yang benar, jalan yang baik. Satu ayat saudaraku. Yesaya 30:21. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita baca ayat ini. Yesaya pasal yang ke-30, ayat yang ke-21. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Jadi Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia selalu berbisik di belakang kita. Ya,
hari ini Tuhan siap berbisik di dalam hidup kita. Buka telinga kita, buka telinga hati kita. Izinkan Tuhan bekerja lebih lagi. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan.